Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Selamat malam semuanya. Ya baik, saya tunggu Anda semuanya bisa mendapatkan tempat duduk yang terbaik untuk kita siap belajar sama-sama. Ada satu topik yang cukup menarik dan saya kira jarang sekali dibahas, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang bernasar. Dan pertanyaannya adalah, perlukah kita bernasar supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Siapa pernah bernasar? Boleh angkat tangannya. Yang pernah bernasar? Adakah? Tidak ada ya? Satu pun tidak ada. Bernasar. Tahu ya bernasar ya saudara ya? Bernasar itu bukan bandel nakal gitu ya. Itu nasar. Beda saudara ya. Bernasar tahu ya? Nah pertanyaannya adalah, perlukah kita bernasar supaya kalau kita punya doa, doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Nah, mungkin kita perlu tahu lebih dulu, nasar itu sebetulnya apa? Menjadi pertanyaan saudara, apa bedanya dengan janji? Lalu kemudian apa bedanya dengan sumpah? Apa bedanya dengan komitmen, saudara? Saya pikir kalau kita mengetahui apa itu nasar, maka kita akan benar-benar mengerti. Satu kali misalnya Anda bernasar, Anda sudah mengerti dulu apa itu nasar. Sebab kalau tidak, saudara, maka ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ada begitu banyak orang Kristen, saudara, mereka tidak mengerti nasar itu apa. Yang penting janji dulu, yang penting ucapkan dulu. Soal bisa menepati atau tidak, mungkin itu urusan belakangan. Nah, saya khawatir kalau kita punya kekristenan seperti ini, saudara, ini tidak mendatangkan berkat bagi kita. Bahkan ini bisa mendatangkan hukuman bagi kita. Karena itu kita perlu belajar, saudara, nasar itu apa. Dan saudara-saudara, saya ingin secara cepat di awal mengajar Anda, janji itu apa, komitmen itu apa, sumpah itu apa, nasar itu apa. Yang pertama janji, saudara. Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperti ini definisinya. Sebuah ucapan yang menyatakan sebuah kesanggupan atau kesediaan melakukan sesuatu. Jadi yang namanya janji, kita menyatakan sebuah kesanggupan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Anda janji bahwa Anda akan hadir, maka Anda akan benar-benar menyediakan waktu, di waktu yang ditentukan Anda hadir. Anda janji bahwa Anda akan pergi bersama dengan orang di mana Anda akan menemani, maka di waktu yang ditentukan Anda akan lakukan itu. Anda janji bahwa Anda akan mentraktir seseorang, maka ketika tiba waktunya Anda melakukan itu. Itu yang namanya janji. Pertanyaan yang kedua, bedanya apa Pak dengan komitmen? Anda pernah mendengar ya, janji dan komitmen. Komitmen adalah sebuah janji, tetapi ini lebih kepada hal-hal yang penting, kepada hal-hal yang serius, saudara. Maka ketika saudara menikah, saudara mengucapkan janji nikah. Sebetulnya dalam bahasa lain, saudara sedang mengikatkan diri dalam sebuah komitmen. Jadi komitmen adalah sebuah janji untuk hal yang benar-benar serius, untuk hal yang benar-benar penting. Janji kita kepada Tuhan itu sebetulnya bicara soal komitmen kita kepada Tuhan. Seperti itu. Lalu bedanya apa lagi dengan sumpah? Sumpah adalah sebuah janji, tetapi kita mengatasnamakan Tuhan sebagai saksinya. Saudara-saudara, ada orang dia bersumpah. Dan sumpah itu artinya bahwa apa yang dijanjikan itu benar, atau apa yang dikatakan itu benar, karena dia melibatkan Tuhan sebagai saksi dari apa yang dikatakannya. Dan firman Tuhan berkata bahwa sebetulnya orang Kristen itu tidak perlu bersumpah, tidak perlu melibatkan Tuhan sebagai saksi, saudara. Betul nggak? Yesus mengajar, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kenapa? Jangan melibatkan nama Tuhan sebagai saksi atas perkataan kita. Karena Taurat atau firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Anda bisa bayangkan kalau dikit-dikit aku sumpah, kalau dikit-dikit demi Tuhan, kalau sedikit-sedikit atas nama Yesus. Saudara, hal-hal yang seperti itu sebetulnya seringkali tidak menghormati nama Tuhan. Makanya Yesus mengajar, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Makanya jadilah orang yang bisa dipercaya.
Kalau Anda bisa jadi orang yang dipercaya, Anda tidak usah mengucapkan sumpah sekalipun, orang pasti percaya pada perkataan Anda. Amin, saudara. Dan sekalipun kita mengucapkan sumpah, kalau memang dasarnya kita tidak bisa dipercaya, maka orang juga tidak akan percaya kepada kita. Nah, itu sedikit, saudara, perbedaan-perbedaannya. Lalu kemudian nasar itu apa? Nasar adalah sebuah janji yang kita katakan tetapi bukan kepada manusia. Kalau nasar ini bicara soal janji yang kita katakan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu benar-benar mengerti nasar itu apa sebelum kita membuat nasar kepada Tuhan, saudara. Sebab yang kita janjikan itu bukan manusia. Sebab kita memberi janji kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bayangkan kalau kita membuat janji kepada Tuhan lalu kemudian kita tidak menepatinya, maka nanti kita akan belajar di situ. Itu bukan mendatangkan berkat, tetapi justru itu akan mendatangkan hukuman bagi kita semuanya. Nasar itu seperti apa sih? Mungkin Anda tanya demikian. Nasar itu contohnya seperti ini, saudara. Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, maka nanti Tuhan separuh dari berkat dari proyek ini aku akan persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Kau melunaskan hutangku, aku akan lakukan ini, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kalau Kau menyembuhkan anakku, maka aku akan memberikan anakku ini kepada Tuhan supaya anakku menjadi hamba Tuhan. Anda kemudian menjanjikan sesuatu juga kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong aku dari segala masalah yang rumit seperti ini, maka aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan mengabdikan hidupku seumur hidupku kepada Tuhan. Anda pernah mendengar janji-janji seperti itu, saudara? Halo, pernah? Saya tanya kepada Anda sekarang, Anda pernahkah buat janji seperti itu kepada Tuhan? Tanpa sadar sebetulnya, kita sedang bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau buat aku seperti ini, maka aku akan melakukan seperti ini kepada Tuhan. Dan pikirkan baik-baik, apakah benar kita menepati apa yang kita janjikan kepada Tuhan? Apakah kita menepati nazar kita kepada Tuhan, saudara? Mari buka kitab saudara untuk kita sama-sama belajar. Ulangan pasal 23 ayat yang ke-21. Ulangan pasal yang ke-23. Mari kita baca ayat yang ke-21. Apa artinya nasar itu, saudara? Dan bolehkah kita bernasar? Ulangan 23 ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bicara soal nasar itu jelas sekali. Paling tidak ada beberapa hal penting soal nasar yang kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama seperti ini, bahwa nasar itu sama sekali tidak menggambarkan kehidupan rohani Anda atau menggambarkan kehidupan rohani saya tentang Tuhan. Sekali lagi, Anda bernasar atau tidak, itu tidak menjadi ukuran level kerohanian kita, saudara. Jangan bayangkan bahwa orang yang sering bernasar, tentu orang ini punya level rohani yang tinggi tingkat kedewasaannya. Atau orang yang tidak pernah bernasar, maka orang itu belum dewasa atau matang secara rohani. Saudara, ini sama sekali tidak ada kaitannya mau dewasa rohani atau tidak soal nasar itu. Dan saudara perlu tahu, karena ayat 22 berkata seperti ini, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa. Jadi kalau kita tidak bernasar, tidak apa-apa, saudara.
Amin. Amin. Justru nanti Anda bernasar tetapi tidak menepatinya, itu menjadi dosa. Tetapi saudara, Anda tidak bernasar, itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidup rohani saudara. Jadi bernasar tidak berarti membuat Anda dekat dengan Tuhan, dan tidak bernasar bukan artinya Anda jauh dari Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi kita ngerti ya, nasar itu apakah penting? Jawabannya bisa penting, bisa tidak. Nasar apakah perlu? Bisa perlu, bisa tidak. Tetapi nanti kita belajar kapan sih saatnya kita nasar, dan betulkah kita harus sering-sering nasar supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa nasar itu adalah sebuah janji yang harus kita tepati. Kalau kita tidak menepatinya, ayat yang ke-21 berkata seperti ini, bahwa Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi saudara yang pertama ingat ya, kalau Anda tidak bernasar itu tidak apa-apa, itu bukan dosa. Justru ketika Anda bernasar dan Anda tidak menepatinya, itu justru menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita sering melihat ada begitu banyak orang Kristen, mereka bernasar lalu mencoba dengan banyak alasan supaya tidak menepati apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Ada orang Kristen berkata, Tuhan, kalau nanti Engkau berkati aku dengan proyek ini goal Tuhan, nanti aku akan berikan sekian untuk Tuhan. Lalu kemudian tidak ditepati dengan alasan, ternyata setelah aku hitung-hitung Tuhan, proyeknya ini untungnya tidak sebesar yang aku kira. Lalu kemudian berkata, Tuhan, ternyata setelah aku hitung-hitung, aku masih harus kasih ini, kasih itu, sehingga ini tidak cukup besar untuk aku bisa bayar nasar dan seterusnya. Ada orang tua yang kita seringkali lihat bahwa anaknya dalam kondisi sakit yang cukup parah. Lalu kemudian saudara, orang tua ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Kau buat mujizat, Tuhan, kalau Kau sembuhkan anakku, besok anak ini akan menjadi hamba Tuhan karena aku akan menyerahkan kepadamu. Lalu kemudian pada waktu Tuhan menyembuhkan dan anak itu benar-benar sehat, pulih seperti sedia kala, bertumbuh menjadi besar. Lalu kemudian dilihat anak itu pintar, anak itu smart. Lalu kemudian orang tua itu mulai berhitung, saudara. Kalau untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan, kelihatannya nggak perlu pintar-pintar banget. Yang penting rohaninya baik, yang penting orangnya baik. Nah, anakku pintar, anakku jenius, ini nggak pas kalau jadi pendeta, gitu saudara. Lalu kemudian mungkin lebih baik dia jadi bisnismen. Nanti tetap kok dia melayani Tuhan. Apapun dalihnya, saudara. Tetapi sebetulnya dia sedang mengingkari nasar yang dibuatnya. Maka Tuhan akan menuntut daripadanya. Dulu ketika saya masih remaja, ada sebuah ilustrasi, saudara. Berapa sering kita mengingkari nasar yang kita buat kepada Tuhan. Kita ngakali Tuhan, saudara. Cerita ini seperti ini. Satu kali, saudara, ada seorang yang dia naik pohon yang cukup tinggi. Anda tahu ya, naik itu selalu gampang, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Ya, naik pohon, panjat pohon. Karena saya ketika masih kecil juga, karena kami tinggal di kampung, saya manjat pohon itu biasa, saudara. Jadi manjatnya itu sebetulnya gampang. Tapi ketika kita sudah pada ketinggian tertentu, turunnya baru mikir, saudara. Betul nggak? Bisa naik, takut turun, gitu kan? Nah, orang ini, saudara, ternyata tanpa dia sadar, dia itu berada di pohon yang sangat tinggi, saudara. Sehingga dia turun itu udah, ngeri sekali. Dan dia merasa mungkin ini hari terakhir dia. Dia mungkin berpikir bahwa dia bisa jatuh dari pohon itu pada waktu turun. Lalu kemudian di atas puncak pohon itu bernasarlah dia kepada Tuhan. Rupanya ini orang Kristen, saudara. Dan dia bernasar seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau lindungi aku dan Engkau buat
aku bisa turun dengan selamat sampai ke tanah, tidak kurang apapun. Aku bisa selamat turun tanpa jatuh, Tuhan. Maka aku akan memberikan separuh dari uangku hari ini kepada Engkau. Kebetulan uangnya banyak, saudara. Kalau dia berpikir, siapa tahu Tuhan mungkin bisa diiming-imingi seperti itu. Lalu kemudian setelah dia bernasar dan berdoa kepada Tuhan, mulailah dia turun pelan sambil berdoa, saudara. Namanya aja pohon kelapa, saudara. Ya kan ngeri, saudara. Turun pelan, deg-degan, takut, saudara. Tapi terus minta Tuhan, lindungi Tuhan. Tuhan jagai kalau aku selamat separuh, Tuhan. Tuhan jagai kalau selamat separuh aku akan berikan kepada Tuhan, dan seterusnya. Separuh selamat, saudara. Turun lagi 3/4 selamat, saudara. Tinggal berapa? 1/4 lagi, saudara. Tinggal 1/4 lagi. Kemudian dia turun sambil tinggal 1/4 ini mulai mikir, saudara. Wah, sayang kalau aku berikan separuh dari yang aku punya kepada Tuhan. Lalu gampang ternyata, betul nggak, saudara? Dan lalu kemudian akalnya gimana supaya dia membatalkan asalnya? Kira-kira tinggal 1/2 meter seperti itu, dia menjatuhkan dirinya. Batal, Tuhan, saya ternyata jatuh. Batal bayar nasar, saudara. Ini orang Kristen yang benar-benar nasar, saudara, ya. Saudara membatalkan nasar dengan cara seperti itu, ngakali Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan, jangan dikit-dikit Anda bernasar. Sebab kalau Anda bernasar, pastikan Anda yakin Anda bisa menepatinya. Amin. Kalau Anda bernasar, pastikan Anda menepatinya dengan segera dan tanpa penunda-nunda. Kalau tidak, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan menuntut daripada kita. Dan itu justru membuat kita berdosa. Yang ketiga, janganlah kita mengucapkan nasar secara sembarangan. Buka kitab, saudara, dalam Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Saya ulangi lagi, yang pertama, nasar itu sama sekali tidak menggambarkan kehidupan rohani saudara dan saya. Yang kedua, bahwa nasar adalah janji yang harus kita tepati. Maka jika tidak, maka Tuhan justru akan menuntut daripada kita. Yang ketiga adalah, jangan pernah mengucapkan nasar secara sembarangan. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Kalau kau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan? Jangan. Firman Tuhan berkata, orang yang bernasar tetapi tidak menepatinya, maka orang seperti ini dikatakan dia adalah orang yang bodoh, saudara. Dan tidak cuma itu, jangan sampai kita bernasar tetapi tidak menepati, sebab itu sama aja membawa mulut kita kepada dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah mengucapkan nasar secara sembarangan. Apakah ada contoh dalam Alkitab mereka yang bernasar sembarangan? Ada, saudara. Namanya adalah Yefta. Anda pernah dengar nama Yefta? Yefta ketika dia hendak berperang melawan bangsa Amon, maka dia membuat nasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau memberikan aku kemenangan, kalau aku pulang dengan kemenangan atas bangsa Amon, maka Yefta berkata, siapapun yang pertama kali menyambut aku akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta. Maka bangsa Amon itu benar-benar dikalahkan. Dan Yefta pulang dari medan perang menuju ke rumah. Nasarnya sebelum dia perang adalah, apapun yang menjumpai dia yang pertama, itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan.
Betapa kagetnya dia ketika yang menyambut dia pertama adalah anak perempuannya, anak gadisnya yang pertama kali menyambut dia. Dia cukup terkejut, saudara, karena itu artinya dia harus menepati nasarnya. Dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Mungkin bayangannya yang menyambut, mungkin budaknya, entah budaknya laki, budaknya perempuan, atau entah tetangganya, entah rakyatnya, entah siapapun juga. Tapi nyatanya yang menyambut dia adalah anak perempuannya. Ada dua penafsiran, saudara. Penafsiran yang pertama, dia mempersembahkan korban bakaran anaknya itu, gadisnya itu. Saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Dan tidak mungkin, saudara, akan mempersembahkan anak itu dilarang oleh firman Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menerima, saudara, persembahan dari itu, sekalipun Yifta yang mengucapkannya. Saya tidak setuju dengan hal penafsiran seperti itu. Penafsiran yang kedua, menurut saya lebih tepat adalah, maka anak perempuan Yifta ini, dia dipersembahkan dalam arti dia tidak menikah seumur hidupnya. Dalam arti mungkin dia menjadi seperti Nabiah seperti itu, saudara. Jadi tidak menikah seumur hidupnya. Maka kalau Anda baca dengan teliti di akhir-akhir itu, maka anak Yifta itu menangisi kegadisannya. Artinya apa? Bahwa artinya seumur hidupnya dia tidak akan bersentuhan dengan laki-laki, saudara. Dan bukankah semua orang, bahkan semua wanita, dia ingin dicintai. Semua wanita dia ingin menikah, saudara. Semua wanita ingin memiliki pasangan. Tetapi gara-gara ucapan ayahnya yang sembrono soal nasar, siapapun yang menjumpai yang pertama kali aku akan serahkan kepada Tuhan, maka tidak bisa tidak, Yifta dia melakukan apa yang dirasakannya. Pada waktu itu kita harus tahu konteks budayanya, saudara, bahwa anak itu taat 100% kepada orang tuanya. Maka anak perempuannya pun akhirnya melakukan yang diminta oleh ayahnya. Seumur hidupnya tidak mengenal laki-laki, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya bernasar sembarangan. Saudara-saudara, jangan sampai kita bernasar dengan cara asal. Janji dalam hatimu, Tuhan, kalau begini nanti aku begini. Tuhan, Anda misalnya lama tidak dapat jodoh. Kalau Tuhan kirim pasangan, nanti aku akan buat seperti ini, buat seperti itu. Anda yang sekolah, ingin sekolah favorit, Tuhan, kalau aku bisa masuk sekolah ini, aku nanti akan gini, Tuhan. Ada yang ingin mendapatkan pekerjaan terbaik, Anda melamar sana, melamar sini, belum diterima. Lalu kemudian Anda berpikir, kalau aku buat nasab, siapa tahu Tuhan kabulkan doaku. Tuhan, kalau aku diterima di pekerjaan ini, maka gaji pertama aku akan persembahkan sebagai buah sulung misalnya. Saudara-saudara, hati-hatilah. Sebab ketika kita tidak melakukan apa yang kita rasakan, itu bukan berkat yang datang, melainkan hukuman dan kutuk. Bisa paham, saudara? Lalu kemudian pertanyaannya, jika memang bernasar atau tidak, itu tidak mempengaruhi rohani kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak bernasar aja, itu juga ada dosa. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang tetap bernasar? Betul nggak? Betul nggak? Nggak bernasar aja, nggak berdosa. Dan kalau bernasar malah konsekuensinya, aturannya, saudara, itu aturannya banyak. Kalau tidak ditepati mendatangkan hukuman. Pertanyaan saya, kok ya ada orang yang bernasar? Anda mungkin tanya, Pak, di Alkitab yang nasar siapa saja sih, Pak? Yifta, tadi kita baca, bernasar, saudara. Lalu siapa lagi? Yakub, itu pernah bernasar. Kapan Yakub bernasar? Ketika Yakub dia keluar dari rumah keluarganya karena takut dibunuh Esau ayahnya. Maka di tengah perjalanan Yakub bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku dalam perjalananku, membuatku berhasil dan kembali kepada keluargaku, ke rumah ayahku, maka bla 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 bla, dia bernasar kepada Tuhan. Lalu kemudian Hana, dia
dia bernasar kepada Tuhan. Masih ingat ya? Kira-kira 2 pertemuan yang lalu kita belajar tentang doa Hana. Dan Hana bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberikan anak kepadaku, maka aku akan mempersembahkan anakku itu ke rumah Tuhan, menjadi seorang imam, menjadi seorang nazir Allah. Saudara-saudara, Yunus juga bernasar. Nah, tahu kapan Yunus bernasar? Kapan? Yang alumni sekolah minggu, halo? Yunus bernasar ketika berada di perut ikan besar. Betul ya? Dia bernasar karena udah ini kayak antara hidup dan mati, sudah. Maka dia bernasar. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, kalau Tuhan memberikan kehidupan, maka nanti dia akan lakukan ini, seterusnya. Dia bernasar kepada Tuhan. Ternyata yang tokoh Alkitab lakukan itu banyak yang bernasar. Pertanyaannya, kenapa ya mereka bernasar? Kalau Anda amati polanya, kenapa mereka bernasar? Saya tanya, apakah mereka bernasar pada waktu keadaan baik-baik saja? Halo? Tidak. Kapan mereka bernasar? Mereka bernasar kalau dalam kondisi kefefet dan benar-benar sudah tidak ada solusi lagi, dan benar-benar mati hidupnya, mereka sudah tergantung kasih karunia Allah. Mereka bernasar. Yakub satu sisi dikejar-kejar oleh kakaknya, dan satu sisi tidak bawa apa-apa kecuali hanya tongkat. Dia pergi ke rumah pamannya, saudara. Maka dia berkata, dia bernasar kepada Tuhan. Hana mau dilihat dalam sisi medis kayak apapun, jelas dia tidak punya anak. Karena dia mandul, saudara. Dan bertahun-tahun itu terjadi. Maka dia bernasar kepada Tuhan. Karena sudah kejepit, kepepet, tidak ada solusi lain. Dia bernasar kepada Tuhan. Yunus kenapa bernasar? Karena dia di antara hidup dan mati, berada di perut ikan, saudara. Ada beberapa orang berkata bahwa itu cerita dongeng, Pak. Itu cerita khayal. Tidak mungkin orang bisa hidup di perut ikan. Anda bisa googling di internet, saudara. Ada peristiwa kejadian nyata di Amerika terjadi, di Philadelphia. Itu pada bulan Februari tahun 91. Ada seorang yang ketika melaut, saudara, itu ditelan oleh ikan paus. Kalau di Alkitab ikan besar. Kalau di Philadelphia, ini benar-benar true story, kisah nyata, saudara. Ada seorang nelayan itu ditelan oleh ikan paus. Lalu kemudian karena ditelan oleh ikan paus, maka rekan-rekan nelayan yang lain itu mencari bantuan untuk memburu ikan paus itu. Dan kemudian ikan paus yang diburu itu, saudara, akhirnya tertangkap dan diburu. Dan ketika dibunuh, maka dibelek, saudara. Dan ini sudah hampir seharian, saudara. Dan nelayan yang ditelan ikan paus itu ternyata dalam kondisi pingsan di perut ikan itu hampir seharian. Jadi kayaknya kayak baca cerita Yunus itu kayak kayang, saudara. Tapi ternyata pernah terjadi di Philadelphia Februari 91. Ya, untuk data lengkapnya kalau Anda ingin tanya ke saya, nanti saya akan carikan. Kalau enggak, Anda googling sendiri di internet, pasti ada, karena itu kejadian langka, saudara. Maka sama halnya Yunus berada di perut ikan besar, dan di sana dia hidup sehingga dia bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga dia bisa bernasar kepada Tuhan. Intinya adalah nasar diucapkan itu kalau situasinya benar-benar tidak ada yang lain. Makanya ada orang tua, dia bernasar, Tuhan, kalau anakku ini Tuhan berikan hidup, aku akan persembahkan ke rumah Tuhan. Karena anaknya menurut dokter, tidak lama lagi anak ini akan mati. Dokter sudah angkat tangan. Dalam situasi seperti ini, ada orang tua yang bernasar atau membuat nasar kepada Tuhan.
Saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan, kenapa ya tetap bernasar? Bukankah kita berdoa aja cukup? Kenapa perlu doa yang diberikan atau disampaikan melalui nasar? Sekali lagi jawabannya, karena itu untuk menyatakan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, bahwa sudah tidak ada solusi lain, tidak ada pertolongan lain, kecuali hanya Tuhan saja yang sanggup. Lalu demikian, bolehkah kita bernasar? Oke, sekali lagi, bolehkah kalau demikian kita bernasar? Maka yang pertama ini, Anda boleh bernasar kalau Anda yakin 100% bisa menepatinya. Sebab itu jangan buat nasar sembarangan. Kalau Anda tanya kepada saya, boleh nggak Pak? Jawabannya tentu saja boleh. Karena di Alkitab, banyak tokoh Alkitab buat nasar. Tapi pertanyaan saya, perlu atau tidak Anda buat nasar? Oke? Dan kalaupun Anda melakukannya, pastikan Anda bisa menepatinya. Maka jangan nasar secara sembarangan. Apalagi dalam tanda kutip Anda mencoba menyogok Tuhan dengan janji yang wow, janji yang luar biasa. Seolah-olah kalau janjinya luar biasa, hati Tuhan lebih mudah untuk mengabulkan doa Anda. Keliru besar konsep seperti itu. Yang kedua, Anda boleh nasar kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan pernah menunda-nunda melakukannya. Karena firman Tuhan dalam Ulangan tadi berkata, kalau engkau bernasar kepada Tuhan, bersegeralah engkau melakukannya. Jangan sampai perkataan kita itu menuntut kita dan membawa kita kepada dosa. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting saya sampaikan kepada saudara. Saran saya, Anda boleh bernasar dalam kasus-kasus tertentu saja. Jangan setiap hari Anda pengen apa lalu bernasar kepada Tuhan. Anda kewalahan untuk menepatinya dan nanti itu akan menimbulkan atau mendatangkan dosa kepada Anda. Hanya dalam kasus-kasus tertentu saja kita bernasar, saudara. Dan itu pun saya berkata kepada saudara, biarlah Roh Kudus yang memberikan dorongan kepada Anda untuk melakukannya. Amin. Ya, jadi kalau Roh Kudus tidak dorong Anda, jangan sekali-kali Anda bernasar kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Mari kita bayangkan hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan hubungan orang tua dengan anak. Anda pernah enggak? Anak Anda minta sesuatu, lalu kemudian membuat janji kepada Anda. Orang tua, pernah ya? Betul nggak? Namanya anak, betul? Dia, kalau aku dikasih ini, nanti aku akan ini. Yang masih remaja, pengen motor. Lalu anak ini minta kepada orang tuanya, Pak, kalau aku dibelikan motor, nanti aku akan janji, nanti ibu mau pergi kemanapun aku akan antar, gitu. Karena buat janji seperti itu, disuruh kemanapun siap, suruh bantu ini bantu itu siap. Namanya apa? Janji. Yang lain, kalau aku diberikan handphone ini, wah, aku nanti tak rajin belajar. Boleh enggak? Saya tanya orang tua, kalau anakmu demikian, boleh enggak? Boleh enggak, saudara? Ya boleh lah, saudara. Ya, orang anak yang buat janji-janji sendiri. Ya, tapi dalam hati tak mendengi, saudara, tak lihat, tak tunggu, betul enggak? Tapi gini pertanyaan saya buat Anda. Kalau setiap kali anak Anda minta sesuatu, lalu buat nasar, buat janji kepada Anda, buat janji kepada Anda, kira-kira Anda suka? Aku tak nonton film ya, Ma, mau lihat bioskop, tapi nanti setelah aku nonton film ini, pasti aku nanti akan ini, akan belajar, besok ujian nilaiku bagus. Aku boleh ya pergi sama teman-teman ke luar kota. Nanti kalau aku diizinkan, nanti aku akan ini dan seterusnya. Saya tanya orang tua, kelihatannya baik ya anak kasih janji, tapi orang tua mikir, apa saya ini orang tua sekejam gitu loh.
mau kasih sesuatu aja, kamu kasih apa? Kamu janji apa? Nggak maksud saya? Hah? Ada nggak orang tua itu, aku kasih, asal kamu kasih apa loh? Ada nggak gitu? Nggak maksud saya itu Bapak Saudara. Kenapa nasar menurut saya kalau dilakukan rutin sering bahkan itu bukan hal yang baik, karena itu meremehkan kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kayaknya dalam tanda kutip Tuhan kita itu butuh sogokan, sehingga perlu iming-iming janji yang kita buat. Seolah-olah Tuhan itu tidak akan pernah dengar doa-doa Anda kecuali Anda berikan janji, sebuah sumpah, sebuah nasar yang nilainya itu wow di mata Tuhan. Seolah-olah Allah kita itu kejamnya luar biasa. Kalau sudah dalam kondisi kepepet, lalu kemudian Allah seolah-olah memepetkan kita dan nunggu kamu bakal kasih apa, janji apa yang harus kamu tepati. Seumur hidup saya belum pernah buat nasar, sebab saya tahu tidak sembarangan kita buat nasar. Dan sekalipun seumur hidup saya belum pernah buat nasar, tapi toh saya merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak pernah kasih iming-iming sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau lakukan ini, aku akan lakukan itu. Tuhan, kalau Kau berkati ini, aku akan setia kepada Engkau. Tuhan, kalau ini klien, ini proyek, ini order bisa datang kepadaku, aku akan memberi ini untuk pekerjaanmu dan seterusnya. Saya tidak pernah lakukan itu pun Tuhan lakukan kepada saya. Bukankah Dia Bapa yang baik? Amin. Jadi perlukah bernasar supaya doa kita dikabulkan? Kalau Anda tanya itu seperti tema kita malam hari, maka jawabannya adalah nggak usah. Karena kita mengenal Bapa kita adalah Bapa yang baik dan Bapa yang setia. Dan mungkin kalau Anda tanya, kapan Pak saya boleh bernasar? Belajarlah dari tokoh Alkitab. Ketika situasinya di antara hidup dan mati, ketika situasinya benar-benar Anda berhadapan dengan gunung kemustahilan, ketika dokter sudah angkat tangan, ketika memang tidak ada jalan keluar lain. Dan kalau Roh Kudus dorong hatimu untuk mengucapkan nasar, dan engkau buat nasar pun bukan sembarangan, karena engkau tahu engkau bisa menepatinya dan Anda tidak menunda-nundanya, bolehlah Anda bernasar. Saya berharap pelajaran ini membuat kita paham. Amin. Amin, saudara. Bisa tangkap, saudara? Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen dikit-dikit janji, dikit-dikit buat nasar kepada Tuhan. Itu meremehkan kebaikan dan kesetiaan Allah malahan menurut saya. Jangan mata saudara, tutup Alkitab.